Disiplin ASN kembali menjadi perhatian serius. Meskipun tercatat ada ribuan pegawai negeri sipil, nyatanya beberapa organisasi perangkat daerah tampak sepi. PT PLN memberikan stimulan kepada pelanggan prabayar listrik dan diskon 2 kali lipat KWH dari normalnya yang berlaku sampai dengan akhir Februari 2025. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Warmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigo edisi hari ini Rabu 12 Februari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigo selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Seluruh kepala organisasi perangkat daerah diminta lebih aktif dalam membina para stafnya di lingkungan kerja masing-masing. Himbauan ini disampaikan untuk memastikan tidak ada tindakan staf yang bertentangan atau melawan pimpinan. Aparatur sipil negara wajib menjaga disiplin dan etika kerja dalam pemerintahan. Hubungan antara staf dan pimpinan harus didasarkan pada sikap hormat dan profesionalisme demi kelancaran roda pemerintahan di daerah ini. Sekretaris Daerah Bovendigul Pilemon Tabuni menyoroti beberapa kepala OPD yang terkesan tidak mampu mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh para staf mereka. Bahkan ada kecenderungan staf lebih dominan daripada kepala dinas, sehingga keberadaan kepala dinas seolah-olah tidak dihormati. Padahal kepala dinas adalah perpanjangan tangan dari bupati yang bertanggung jawab dalam menjalankan OPD termasuk membina pegawainya. Itu kepala dinas saja tidak mampu untuk masalah kecil itu. Biarkan saja di situ. Berarti staf lebih hebat daripada kepala dinas. Apa gunanya jadi kepala dinas kalau tidak mampu atur staf? Kamu taruh di situ untuk bantu bina seluruh ASN yang ada di sana, staf, dan bantu bupati. Mulai dari sekda ke bawah sampai kepala dinas itu bantu bupati, wakil bupati. Tapi hal-hal kecil ini kepala dinas sudah tidak mampu. Lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap staf kerap membuat mereka merasa lebih hebat dari kepala dinas. Hal inilah yang tidak boleh terjadi karena dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Para kepala OPD diminta lebih tegas dan aktif dalam memberikan arahan serta pembinaan kepada pegawainya. Dengan demikian disiplin dan etika kerja dalam pemerintahan dapat terjaga serta hubungan kerja yang harmonis antara staf dan pimpinan bisa terwujud sehingga pelayanan ASN akan berjalan baik di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Sekretaris Daerah Bovendigul Pilemon Tabuni meminta seluruh perangkat daerah proaktif menjawab berbagai permasalahan pelayanan publik yang menjadi keluhan masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan pimpinan daerah harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Pilemon Tabuni menyoroti banyaknya permasalahan publik yang lambat direspon oleh organisasi perangkat daerah. Masih banyak keluhan masyarakat terkait lambannya respon OPD dalam menangani permasalahan di lapangan. Padahal permasalahan kecil yang seharusnya ditangani OPD malah sampai ke bupati seolah-olah kepala OPD tidak bekerja. Jika ada kepala OPD yang merasa tidak mampu memimpin atau tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sebaiknya mengundurkan diri karena masih banyak orang yang lebih kompeten dan siap menggantikan. Ya, saya berharap kepala dinas yang kami percayakan, kami kasih jabatan taruh situ, bantu kami. Jadi masalah kecil ini terus datang, itu jadi urusan bupati. Padahal kepala dinas ini urusannya apa?
Kalau tidak mampu bilang banyak orang, kita bisa ganti. Setiap kepala OPD adalah tangan kanan bupati dalam mengelola pemerintahan daerah. Mereka harus sigap dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai buruk kinerja pemerintahan hanya karena kelalaian OPD dalam menangani masalah. Seluruh OPD di Kabupaten Bovendigul diminta proaktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Disiplin ASN kembali menjadi perhatian pemerintah daerah Bovendigul. Meskipun tercatat ada ribuan pegawai negeri sipil, nyatanya beberapa organisasi perangkat daerah tampak sepi. Diperlukan evaluasi terhadap tingkat kehadiran pegawai dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemda Bovendigul. Disiplin pegawai negeri sipil merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perlunya evaluasi terhadap tingkat kehadiran pegawai serta langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kedisiplinan di lingkungan pemerintahan. Sekretaris Daerah Bovendigul, Filemon Tabuni menyebut, dalam kunjungannya ke sejumlah OPD bersama asisten, menemukan banyak kantor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal pemerintah Bovendigul memiliki ribuan pegawai, namun nyatanya banyak OPD terlihat tidak ada pegawainya. Ini kita pegawai ini sudah hampir 2.000, masuk 3.000, atau mungkin sudah 3.000 itu. Tapi banyak kelihatan tidak ada sama sekali. Coba ke kantor-kantor itu. Ini para asisten kami sudah kunjungi, bahkan ada yang sepi. Ini tidak boleh terjadi. Ya. Apabila pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka perlu ada tindakan tegas. Pemerintah daerah akan segera melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Para ASN diminta lebih meningkatkan etos kerja dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan.
Sementara itu Bapak Mama, pemerintah Kabupaten Bovendigul tengah mempersiapkan penerapan sistem absensi elektronik atau e-presensi berbasis perangkat seluler bagi seluruh aparatur sipil negara. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai serta mengurangi potensi kecurangan dalam pencatatan absensi yang selama ini menggunakan fingerprint. Sistem e-presensi berbasis seluler ini akan memungkinkan ASN untuk melakukan absensi secara real-time menggunakan aplikasi khusus yang dapat diakses melalui ponsel pintar mereka. Kedepan pemerintah Bovendigul tidak akan menggunakan fingerprint untuk absensi, tetapi absen nanti dilakukan dari HP masing-masing pegawai. Hasilnya akan langsung kelihatan siapa yang masuk dan bisa menilai kehadiran pegawai, di mana dengan sistem e-presensi para pegawai tidak bisa memanipulasi absensi. Saya sampaikan pagi hari ini, mulai besok ke depan kita tidak pakai single print lagi. Kita pakai HP masing-masing. Kita sudah mulai rancang itu. Jadi HP Anda sendiri, absen Anda sendiri, nanti ada caranya. Jadi tidak bisa bohongi kepada siapa, tidak bisa. Jadi kita pakai HP masing-masing kita. Kalau single print kan masih bisa bohong, masih bisa tipu. Jadi ke depan ya, kita akan pakai absen. Ada beberapa kabupaten lain sudah pakai cara itu. Absen masing-masing, kita punya HP sendiri. Nanti hasil perintout yang baru lihat. Sistem e-presensi ini di beberapa daerah dan instansi vertikal sudah menggunakannya. Meski demikian, pihaknya tetap akan menyandingkan e-presensi dengan absensi fingerprint untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan penerapan sistem e-presensi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas serta transparansi dalam manajemen kehadiran pegawai yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik di daerah ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. PT PLN Unit Layanan Pelanggan Tanah Merah tengah melakukan pemeliharaan 2 unit mesin yang tidak bisa dioperasikan serta adanya temuan gangguan pada salah satu mesin. Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti kondisi beban puncak yang sudah mencapai lebih dari 3 mega.
Kabupaten Bovendigul terkhusus di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sementara waktu tengah mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor seperti kondisi beban puncak yang sudah mencapai lebih dari 3 mega. Selain itu, manajer PT PLN Unit Layanan Pelanggan Tanah Merah, Siswanto menyebut ada juga 2 unit mesin sedang keluar sistem dan sudah waktunya untuk dilakukan pemeliharaan terkait jam kerja mesin. Selain beberapa faktor tadi, ada pula temuan pada perangkat elektronik yang mengatur tegangan listrik mengalami gangguan. Untuk maintenance, 2 mesin tersebut diperkirakan membutuhkan waktu 2 bulan. Baik itu mesin, 1 bulan ya, 1 bulan, baik itu di unit DMD maupun unit PLN itu sendiri, karena harus menunggu spare part dan material-material cadangan yang masih harus dipesan. Untuk yang kondisi gangguan, kita usahakan 1 atau 3 hari ke depan sudah ada material HVR-nya yang cocok sehingga bisa dioperasikan kembali. Karena untuk material tersebut harus diorder dari luar Merauke, bahkan di luar Papua. Jadi menunggu proses untuk mendatangkan material tersebut. Namun kita upayakan untuk kecukupan daya bisa mensuplai di Kabupaten Bovendigul agar pemadaman kembali lagi bisa kita hindari. Terkait dengan kondisi pemadaman bergilir, pihak PLN Tanah Merah menghimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan terutama terkait keamanan dari kejahatan termasuk penggunaan lilin ataupun penerangan bantuan lainnya sampai kondisi listrik kembali normal. Sementara untuk estimasi pekerjaan listrik tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lamanya. Tim Liputan Digul TV, Ones dan Andri melaporkan. PT PLN memberikan stimulan kepada pelanggan prabayar listrik dan diskon 2 kali lipat KWH dari normalnya yang berlaku sampai dengan akhir Februari 2025. Sedangkan untuk pelanggan pasca bayar atau meter non pulsa akan diberikan potongan tarif listrik ketika pembayaran di bulan berjalan. Stimulan atau diskon pulsa listrik bagi pelanggan prabayar atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan meter pulsa akan diberikan langsung setelah pembelian pulsa listrik tersebut. Sedangkan untuk pelanggan pasca bayar atau meter non pulsa diberikan potongan tarif listrik ketika pembayaran di bulan berjalan. Diskon ini berlaku sampai akhir Februari 2025 dengan ditetapkannya beberapa batasan. Diskon hanya berlaku untuk pelanggan rumah tangga dan tidak diberlakukan untuk pelanggan bisnis maupun pelanggan lainnya. KWH meter pasca bayar, untuk pasca bayar untuk bulan berjalan sudah mulai. Pemakaian Januari mereka mendapatkan stimulus atau diskonnya di Februari. Kemudian untuk Februari mereka mendapatkannya adalah potongan di bulan Maret ketika berjalan. Tetapi ini hanya berlaku untuk pelanggan rumah tangga. Pelanggan yang lain, bisnis dan lainnya tidak diberlakukan. Jadi khusus untuk pelanggan rumah tangga dari batasan daya 450 sampai dengan 2200 VA. Harapannya adalah arahan dari pemerintah untuk membantu masyarakat terkait faktor daya belinya agar masih bisa terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Ones dan Andri melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, nuk bagenep, nuk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.